Menjalankan misi pembebasan Sandra yang sebelumnya dilakukan oleh tim lain, namun mengalami kegagalan, justru mereka terbunuh. Vikram Ratore menjadi pemimpin tim Agni yang datang untuk membebaskan Sandra, dan dia menemukan masalah dengan senjata yang mereka gunakan. Senjata itu tidak berfungsi, maka muncul pertanyaan, apakah ini juga terjadi pada tim sebelumnya? Senjata yang mereka gunakan tidak berfungsi dan mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Dalam misi kali ini, satu orang anak buah Vikram meninggal dengan mengorbankan dirinya agar yang lain dapat selamat. Misi berhasil, pulang ke India menerima penghargaan, namun ini adalah beban yang berat karena mereka tak kembali utuh. Vikram berkata saat menerima penghargaan, sidang dilakukan untuk mencari tahu apakah mungkin senjata yang disuplai oleh perusahaan Kali tidak berfungsi. Panjang lebar, Kali menjelaskan pendapatnya mengenai senjata yang buatan luar negeri dan kemungkinan mereka menggunakan tidak mengerti bahasanya, sehingga tidak berfungsi. Hal ini menimbulkan kemarahan pada Vikram. Lalu ia kemudian meragukan cara menggunakannya dan menembakkan senjata tersebut pada Kali. Ternyata senjata itu pun tidak berfungsi. Saat ditembakkan, Kali berteriak ketakutan. Melihat bukti yang jelas di depan mata, akhirnya pengadilan memutuskan perusahaan milik Kali masuk dalam daftar blacklist. Hal inilah yang kemudian merupakan akar permasalahan. Kemudian, Vikram pulang ke rumahnya yang berada di tengah hutan. Disambut istrinya yang bernama Aishwarya. Saat mereka bersama, tiba-tiba listrik mati dan terdengar suara tembakan. Vikram melihat anjingnya yang tergeletak di lantai. Saat itu, ia berada di luar. Seseorang menyuntikkan bius, sehingga ia tidak terlalu lama melakukan perlawanan. Dan ketika Vikram melihat Aishwarya dicekik dan dilemparkan hingga pingsan, ia pun kemudian pingsan. Kali mengatakan untuk mengurus istri Vikram dan ia sendiri membawa Vikram. Saat Vikram sadar, mereka berada di dalam pesawat dan pengaruh obat bius hingga membuat perlawanan yang sia-sia. Vikram mendapatkan 4 kali tembakan dan membuatnya jatuh dari pesawat. Jatuh ke sebuah sungai, mengalami benturan di kepalanya dan tubuhnya terluka sangat parah. Vikram diselamatkan oleh suku yang berada di dataran tinggi. Ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang berada di pinggir sungai menemani ibunya. Ia bernama Juju. Lalu mereka membawanya ke perkampungan mereka untuk diobati. Hilangnya ingatan Vikram tidak mempengaruhi keahlian lainnya. Saat pemukiman mereka diserang oleh rezim yang berkuasa, Vikram datang sebagai penyelamat, membunuh satu persatu orang-orang yang melakukan kekerasan dengan hanya menggunakan tombak sebagai senjatanya. Mereka menyembah Vikram sebagai tanda penghormatan karena telah menyelamatkan perkampungannya. Lalu anak kecil yang menolong Vikram mengucapkan janji suatu saat ia akan membantu Vikram menemukan identitasnya. Sementara Aishwarya saat sadar dihadapkan dengan tumpukan uang yang sangat banyak dan seorang polisi memaksanya untuk menandatangani surat yang menyatakan jika Vikram menerima suap dan ini adalah bukti uang yang ditemukannya. Aishwarya mengambil pena namun bukan untuk menandatangani berkas, tapi ia menjadikan pena itu sebagai alat pembunuh. Ia menancapkan pena itu tepat di nadi leher polisi yang ada di depannya dan ia tewas dengan bersimbah darah. Aishwarya ditangkap melalui proses persidangan dan dijatuhi hukuman mati. Saat menunggu hukuman mati dilaksanakan, Aishwarya mendapat kunjungan dan mengatasnamakan Vikram. Ia berlari dengan gembira namun sayang, ketika sampai Kalilah yang ia lihat. Kali mengatakan jika Vikram sudah meninggal dan Aishwarya pun akan menjalani hukuman gantung sebentar lagi. Ia akan mati dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur keluar. Kali menggambarkan kematian yang akan Aishwarya alami. Kali tertawa puas, ia dapat menyingkirkan lawan-lawannya. Eksekusi gantung akan segera dilaksanakan. Saat Aishwarya sampai di tempat eksekusi, tiba-tiba saja ia merasakan pusing dan pingsan. Kaperi dengan sigap menopang tubuh Aishwarya. Dokter yang memeriksa keadaannya mengatakan jika Aishwarya hamil, maka hakim yang saat itu mengatakan jika hukuman gantung akan ditunda selama 5 tahun. Ini menurut UU yang berlaku di India. Tak terasa saat melahirkan pun tiba. Beberapa penghuni penjara pun sibuk membantu proses persalinan hingga lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Azat Ratore.
Lahir dan besar di dalam penjara membuat ia mendapatkan banyak kasih sayang dari tahanan yang lain. Ia menjadi satu-satunya yang dapat bebas keluar masuk penjara hingga saat Azad merayakan ulang tahunnya yang kelima. Berarti Aisyah Warai harus menjalani eksekusi matinya. Eksekusi pun dilaksanakan. Azad melihat tubuh ibunya yang terbujur kaku dan tertutup kain putih. Ia pun kemudian pingsan. Kaferi pun kemudian mengadopsi Azad. 30 tahun kemudian, Azad telah dewasa dan ia mengikuti jejak Kaferi untuk menjadi sipir di penjara, tempat ia dilahirkan. Di samping profesi Azad sebagai sipir, ternyata Azad memiliki anak buah yang ia didik di dalam penjara. Mereka adalah pemudi yang dipenjara karena mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Membela diri, namun mereka harus merasakan dinginnya jeruji besi. Mereka memiliki misi untuk mengembalikan apa yang menjadi hak masyarakat yang seharusnya mereka rasakan. Langkah awalnya adalah melakukan pembajakan kereta penumpang. Mereka pun semua menyamar. Kalki the Darling, Janvi berprofesi sebagai seorang seniman musik, Helana ahli dalam IT, Laksmi the Mother, Iram dulu ia adalah seorang dokter yang menjadi kambing hitam penguasa yang korup, Iskara yang berprofesi sebagai artis, Putri Kali juga berada dalam kereta. Ini merupakan bagian dari rencana mereka agar Putri Kali ada di sana. Helana menyabotase lampu lalu lintas di jalan yang akan dilewati oleh anaknya Kali, hingga terjadi kemacetan parah beberapa saat yang dikendalikan dari dalam kereta. Rencana mulai dijalankan, kereta diberhentikan di dalam terowongan. Sadar akan pembajakan yang terjadi di kereta, mereka semua mulai panik, hingga muncul seseorang yang mengaku sebagai polisi dan mengalahkan Laksmi. Azad berjalan mendekati pemuda itu, adalah Juju. Kemudian dengan kain yang menutupi kepalanya, ia mengalahkan dan mengikat Juju. Juju terkejut dengan wajah yang sangat ia kenal, wajah orang yang selama ini tinggal di sekitar mereka. Azad memperingatkan siapa saja yang berada di dalam kereta, jangan ada orang yang mencoba menjadi pahlawan. Siapa orang yang paling kau hormati, Azad? Bertanya kepada Juju. Tentu saja ibuku, katanya. Ibulah ibu. Baiklah, bayangkan jika wanita berbaju hitam itu adalah ibumu. Azad berjalan mendekati wanita itu dan berdiri di belakangnya. Ia adalah Iskara, sang aktris. Suara tembakan terdengar dan wanita berbaju hitam itu jatuh ke lantai dan mengalirkan darah. Penumpang lain berteriak ketakutan. Azad menelpon seseorang yang bernama Anil. Ia meminta untuk berbicara dengan seorang yang bisa diajak bernegosiasi. Jika ia peduli dengan keadaan penumpang yang lain, Narmada datang dan berbicara dengan Azad. Ia meminta Menteri Pertanian agar berbicara dengannya dalam waktu 5 menit. Murli Das datang dengan keadaan marah karena ia diminta datang untuk masalah yang tidak penting baginya. Narmada mengatakan jika Perdana Menteri tidak datang dan bernegosiasi dengannya, maka ia akan mulai membunuh seseorang yang ada di kereta setiap beberapa menit. Jika itu terjadi, Anda akan kalah dalam pemilu. Menteri Pertanian berkata, jika seharusnya Anda berbicara dengan Menteri Keuangan. Ia bangkit dari kursinya saat Azad berkata, 10.281. Dulu puluhan ribu petani bunuh diri akibat pinjaman, dan itu semua ada dalam masa jabatanmu. Semua kebijakan hanya menguntungkan orang-orang kaya, seperti pajak mobil lebih kecil daripada pajak traktor yang 13%. Tahukah Anda apa artinya itu? Sayang sekali, kali ini pun Anda tidak dapat menyelamatkan nyawa penumpang kereta ini. Bagaimana caraku dapat membantu mereka? Anda siapkan 40 crore, 97 lak, 13.500 rupiah. Hanya itu saja caranya. Dari mana kami mendapatkan ini? Minta pada pengusaha yang sering Anda bantu. Mereka pasti akan membantu Anda dengan senang hati. Kali yang mengetahui jika putrinya berada dalam kereta bersedia membayar apa yang diinginkan pembajak kereta. Alia, anak dari Kali berkata, kalian semua pencuri. Ya, kami pencuri. Dari orang-orang kaya yang korup, bukan dari orang-orang yang miskin. Kalki, ia adalah anak seorang petani yang gantung diri karena tidak sanggup membayar pinjaman bank. Mereka menagih dengan sangat kejam, mempermalukan di depan umum. Tak ada toleransi dan keringanan sama sekali. Bagaimana dengan ayahmu? Ia mendapatkan keringanan pinjaman bahkan tidak membayar sama sekali. Padahal kalian adalah orang kaya. Apa ini yang disebut adil? Kami hanya mengambil hak milik mereka. Jika nanti kamu bertemu dengan ayahmu, sampaikan salam dari Vikram Ratore. Helana memberitahu jika transfer telah selesai. Bermaksud ingin melakukan selebrasi karena misinya berhasil, namun tidak ada yang merespon karena mereka masih bingung dengan apa yang terjadi. Hingga saat wanita yang berpakaian hitam bangun dan membuka cadarnya, mereka baru bertepuk tangan. Asisten Azad membagikan penutup kepala untuk mengelabui polisi yang sudah berjaga di luar.
Mereka berbaur dengan penumpang saat keluar dari kereta, tentu dengan strategi mulai dari menyemprot kaca jendela, menggunakan bom asap, menggunakan senjata mainan agar seperti tembakan sungguhan. Saat ini banyak senyum terukir di wajah para petani hutang mereka lunas. Ternyata uang yang mereka dapatkan digunakan untuk melunasi hutang 700.000 orang di berbagai wilayah India. Misi kali ini selesai dan mereka kembali ke penjara. Aksi mereka ini didukung oleh para tahanan yang lain dan juga para sipir yang mengetahui siapa Azad sebenarnya. Kafira memaksa Azad untuk ikut menemui perempuan yang akan dijodohkan dengannya. Namun ia tidak bisa datang dan mengutus anaknya untuk datang ke pertemuan itu. Vikram terkejut mendengar apa yang dikatakan anak yang ada di hadapannya. Ia mengatakan jika mereka harus saling mengenal karena akan menjadi satu keluarga. Namaku adalah Suji dan aku sedang mencari seorang ayah. नंबर फीड करो। ओके, इस नंबर पे Di sekolah Suji, Vikram diminta datang untuk bertemu dengan kepala sekolah. Mereka mengadakan pertemuan dengan wali murid. Saat sedang meminum teh, Naramada datang. Suji memperkenalkan Vikram sebagai seorang yang ia cari. Ia cari untuk menjadi suami mamanya. Naramada dan Vikram berbincang, dan ia menceritakan kisahnya hingga bisa memiliki Suji tanpa pernikahan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Suji, namun pernikahan itu butuh kepercayaan. Dan aku melihat itu di mata Suji. Azad dan timnya kembali melakukan aksinya. Saat ini Menteri Kesehatan sedang melakukan kunjungan dan berpidato mengenai apa saja pencapaiannya. Apa yang ia bicarakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tidak ada fasilitas kesehatan yang berjalan di Kalipur. Mereka menjalankan tugas mereka. Helana bagian menembak dan yang lainnya berada di dalam ambulan. Mereka membawa Perdana Menteri ke bekas rumah sakit Kalipur untuk menjalani operasi dengan peralatan seadanya. Azad melakukan siaran langsung saat akan melakukan operasi, agar semua orang tahu bagaimana keadaan di sana, dan Azad mengatakan jika pemerintah harus melakukan klarifikasi mengenai kasus yang melibatkan Dr. Iram, yaitu kasus keracunan gas beracun akibat pembuangan pabrik milik Kali yang membuang limbah ke lingkungan tanpa adanya pengolahan, mengakibatkan anak-anak di sana mengalami gagal pernapasan. Azad ingin pemerintah memperbaiki semua list rumah sakit yang akan ia kirim dalam waktu 5 jam. सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। Polisi mengepung rumah sakit Kalipur. Saat Vikram dan timnya akan pergi dengan helikopter, mereka tertahan. Pertempuran masih saja berlangsung hingga saat heli mengudara Naramada berusaha mengejar namun gagal. Ia terjatuh dari heli namun berhasil meraih topeng yang digunakan Azad. Berdasarkan rambut yang tertinggal di topeng, Naramada menyimpulkan jika pelakunya berusia muda. Ia meminta melakukan scan wajah dengan berbagai usia dengan berpatokan lukisan wajah Azad. Saat mengenakan penutup kepala, hari yang ditunggu pun tiba. Naramada dan Azad resmi menikah. Anak buah Naramada terus menghubungi namun tidak terhubung hingga saat malam Naramada membuka HP-nya. Ia terkejut melihat gambar yang dikirim oleh anak buahnya, fotonya Azad. Azad adalah Vikram Ratore. Begitu yang ia ketahui. Terjadi perdebatan lalu Naramada menembak dada Azad. Azad menyelamatkan Naramada saat rumah mereka dihujani oleh peluru. Mereka tertangkap mendapatkan banyak luka pukulan dan juga tembakan di lengan Naramada. Saat mereka sudah tak sadarkan diri, seseorang datang menyelamatkan mereka. Tim Azad hanya menjadi pengamat. Adiknya Kali adalah orang terakhir yang ia tembak sebelum pergi, membawa Azad dengan memperkenalkan diri sebagai Vikram. विक्रम राठौर नाम तो सुना होगा। Azad mendapatkan perawatan medis, terbangun di tempat asing, dan hanya 2 wajah yang ia kenali. Salah satunya adalah Vikram Ratore, ayahnya yang telah lama hilang. Flashback on. Kejadian di kereta penumpang di Mumbai membuat Juju menjadi informasi. Begitu mereka semua bisa keluar dari kereta, datang ke pusat arsip milik pemerintah. Bukan hal sulit untuknya karena ia adalah seorang polisi. Ia mencari data teman-temannya Vikram Ratore. Satu persatu akhirnya ia temukan dan membawanya untuk menemui Vikram di desanya. Flashback off. Juju menjelaskan pada Azad jika Vikram mengalami hilang ingatan, namun keahliannya tidak pernah hilang. Mereka bilang, kamu adalah anakku. Tapi maaf, aku tidak memiliki perasaan apa-apa saat ini. Tapi aku akan selalu mendukungmu dan menjadi perisai untukmu, anakku. My son. Di kantor polisi, Naramada menyusun rencana untuk dapat menusuk
untuk dapat masuk ke dalam penjara untuk menangkap Azad dan juga timnya. Berdasarkan data yang mereka peroleh, tim Azad berada dalam satu sel tahanan. Maka disinilah Narmada berada dalam sel tahanan bersama mereka. Laksmi menceritakan apa yang dilalui oleh Azad hingga ia memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan latar belakang kami bisa berada di sini. Kami banyak melakukan perbuatan baik, tapi dunia tidak tahu kami ada di belakang ini semua. Di mana Azad, ia ada di tempat yang aman. Mereka menyusun rencana untuk mengambil paket uang yang dibawa oleh mobil yang dijaga dengan sangat ketat. Itu adalah uang mafia yang akan digunakan untuk membangun pabrik yang sesuai dengan keinginan mereka. Misi dijalankan, namun saat kesalahan kecil hampir membuat semua rencananya gagal. Anak buah Kali yang mengetahui ada penyerangan mulai melakukan perlawanan. Tim Azad dan tim Vikram saling bekerja sama menyingkirkan anak buah Kali hingga mereka berhasil mengambil paket tersebut. Paket uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak. Anak buah Kali datang lebih banyak. Vikram meminta Azad dan yang lainnya segera pergi. Dalam pertempuran kedua, Vikram dan timnya tertangkap. Kali menyiksa mereka. Di saat bersamaan, Muad memberitahukan Kali untuk melihat TV. Kali kebingungan melihat mereka ada dua. Berusaha meyakinkan diri dengan menarik kulit wajah Vikram yang ia kira adalah topeng. Ditertawakan karena bertanya siapa aku pada Vikram, membuat amarah Kali tidak terkontrol. Di sekitar penjara sudah dipenuhi oleh polisi dan wartawan. Nayak adalah kepala polisi yang menangani kasus Vikram yang ada di penjara. Ia mengutus SPT Alif untuk membawa 100 anak buahnya masuk ke penjara dan membereskan kekacauan yang ada. Namun semua tidak sesuai dengan apa yang ia kira. Semua polisi yang masuk tidak ada yang kembali kecuali SPT Alif yang keluar dengan keadaan tanpa pakaian. Mereka semua menjadi tahanan di dalam penjara. SPT Alif menyampaikan pesan dari Vikram bahwa di sekitar penjara ini sudah ditanami ranjau darat. Jika tidak percaya, silakan coba. Nayak mengambil beberapa batu dan melemparkannya. Terdengar ledakan yang beruntun. Melihat itu, Nayak memerintahkan anak buahnya untuk mundur. और टीवी पर दुनिया को भी देखने दीजिए। Tuntutan dari Vikram adalah penutupan beberapa pabrik yang menimbulkan masalah lingkungan, dan ternyata ada banyak kasus yang terjadi akibat adanya pabrik-pabrik itu, kata Perdana Menteri. Kalangan pengusaha yang pabriknya ada dalam daftar penutupan menyetujui apa yang Vikram minta. Mereka sadar jika mereka adalah salah satu penyebab kerusakan yang ada. Akhirnya, Perdana Menteri menandatangani berkas penutupan pabrik yang bermasalah. Masyarakat menyambut sukacita keputusan tersebut. Akhirnya mereka memperoleh keadilan dan keadaan lingkungan yang lebih baik. Azad melakukan siaran langsung sebelum mesin surat suara dibawa keluar, mengakui jika ini bukan Vikram Ratore. Entah aku siapa, ini adalah janji yang aku buat kepada ibuku yang sudah meninggal. Ayahku dituduh sebagai pengkhianat, ibuku dihukum gantung karena membela diri. Tujuanku adalah membersihkan nama ayahku. विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी। Kali datang ke penjara dengan membawa Vikram dan juga anak buahnya. Disinilah ingatan Vikram mulai kembali ketika Kali menembakkan pistol namun tidak berfungsi. Vikram merasa pernah mengalaminya. Saat Kali akan memukul Azad, Vikram mencegahnya dan ingatannya benar-benar sudah kembali. Mereka terus melakukan perkelahian. Kali dibawa ke ruangan eksekusi gantung. Tali dipasangkan di lehernya. Azad mengatakan jika nanti kau akan mati dengan lidah yang menjulur keluar dan mata yang melotot. Kali tewas di tiang gantung. Pemerintahan yang korup menyebabkan banyak kesengsaraan, ketidakadilan dalam segala bidang publik pada masyarakat, dan hanya menguntungkan pengusaha swasta yang memiliki modal yang besar karena setiap kebijakan yang dibuat akan membuat mereka semakin kaya. Hal ini pula yang menyebabkan Azad melakukan misi untuk mengembalikan keadilan dan hak masyarakat miskin yang seharusnya mereka peroleh, dan sekaligus untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya. Dan cerita pun selesai.